Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Khairunisa dari kelas 4G Program Studi Manajemen. Di sini saya ingin memberitahu cara menghitung aggregate planning dengan beberapa metode di aplikasi POMKM. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mempunyai datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data dari sebuah artikel dengan studi kasus pada PT Dewa Bogorman Indonesia yang sudah terdapat informasi terkait data permintaan, data regular time capacity, data overtime capacity, dan komponen lainnya. Setelah itu kita bisa buka aplikasi POMKM, kemudian klik aggregate planning. Setelah itu untuk title-nya kita isi PT Dewabo Garment Indonesia. Number of periods-nya kita ganti 12. Setelah itu untuk row names-nya itu kita ganti Januari, Februari, March, dan seterusnya. Setelah itu kita klik OK. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal pindahkan data yang di Word tadi ke bagian POMKM ini dengan disesuaikan seperti demand-nya, regular time capacity-nya, overtime capacity-nya, subkontrak capacity khusus ini tidak ada karena tidak ada datanya dari si artikel yang saya pakai. Setelah itu untuk unit cost-nya juga disesuaikan dengan komponen. Jika input data sudah sesuai dan selesai, mari kita mulai untuk menghitung aggregate planning. Yang pertama, kita menggunakan metode Smooth Production Average Gross Demand dengan Shortage Back Order. Klik Solution. Metode ini untuk menjaga kestabilan produksi di tiap bulannya sekitar 688.000 unit dan ditambah produksi lembur di bulan-bulan tertentu. Jika permintaan melebihi kapasitas, maka permintaan yang belum terpenuhi di bulan itu akan dibawa atau dipenuhi di bulan selanjutnya. Metode ini cocok untuk perusahaan yang memiliki pelanggan loyal atau siap menunggu. Karena sebetulnya semua permintaan itu akan terpenuhi walaupun tertunda. Kita beri contoh ya. Untuk permintaan di bulan Januari itu sekitar 795.000 unit. Tapi kita hanya memproduksi 688.000 unit. Otomatis akan mengalami kekurangan sekitar 105.000 unit. Nah, kekurangan ini akan dibawa ke bulan berikutnya, yaitu bulan Februari. Nah, untuk total cost-nya itu sekitar 1.681.937.000 dolar. Yang kedua, kita masih menggunakan metode yang sama, yaitu Smooth Production Average Gross Demand, tapi kita ganti shortage-nya itu menjadi Load Sales. Metode ini juga sama menjaga kestabilan produksi di tiap bulannya sekitar 688.000 unit. Tapi bedanya, jika permintaannya itu melebihi kapasitas, maka permintaan yang belum terpenuhi di bulan itu tidak akan dibawa atau tidak dipenuhi di bulan berikutnya, atau dianggap hilang. Contohnya di bulan Juli. Di bulan Juli ini kan permintaannya sekitar 711.000 unit. Tapi kita hanya memproduksi 688.000 unit. Otomatis akan mengalami kekurangan sekitar 22.000 unit. Nah, kekurangan ini tidak dibawa atau tidak dipenuhi di bulan selanjutnya, yaitu Agustus. Tapi dianggap hilang. Akibatnya, perusahaan itu harus menanggung biaya load sale sekitar 35.000 dolar untuk tiap penjualan yang tidak terpenuhi. Selain itu, total cost-nya itu sekitar 1.694.365.000 dolar. Dari total cost-nya ini,
bisa dilihat bahwa dengan metode smooth production average gross demand shortage load sale itu lebih besar dibandingkan dengan metode smooth production average gross demand dengan shortage back order. Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang tidak memiliki pelanggan loyal atau sensitif waktu. Jadi mereka bisa langsung ke kompetitor atau pesaing jika tidak tersedia. Yang ketiga, kita menggunakan shortage back order dengan metode smooth production average net demand. Pasti hasil yang diperoleh itu sama saja dengan smooth production average gross demand dengan shortage back order. Yang keempat, kita coba ubah shortage-nya itu menjadi load sales, dan metodenya itu masih sama menggunakan smooth production average net demand. Hasilnya juga pasti akan sama dengan smooth production average gross demand dengan shortage load sales. Kenapa? Jadi sebenarnya antara gross demand dan net demand itu memiliki perbedaan. Gross demand itu tidak memperhitungkan stok yang tersedia, sedangkan net demand itu memperhitungkan stok yang tersedia. Akan tetapi, di kasus ini, stok awalnya itu sama dengan 0. Maka hasilnya itu akan sama aja, karena tidak ada stok yang bisa mengurangi kebutuhan produksi. Yang kelima, kita menggunakan shortage back order dengan metode cash current demand. Oke, jadi perusahaan itu memproduksi sesuai dengan permintaan aktual di bulan tersebut. Jadi tidak ada yang namanya produksi stok yang berlebihan. Dan jika terjadi kekurangan karena kapasitas tidak mencukupi, itu permintaannya tidak akan hilang, tapi akan dipenuhi di bulan-bulan berikutnya. Contohnya di bulan Februari itu memiliki permintaan sekitar 765.000 unit. Terus reguler produksinya itu sekitar 660.000 unit. Ditambah dengan lemburnya sekitar 104.000 unit. Tetapi terjadi kekurangan sekitar 86.000 unit. Nah, dikarenakan kita menggunakan strategi back order, jadi kekurangan ini tidak dianggap sebagai bentuk kerugian, tetapi permintaan yang belum terpenuhi dan akan dipenuhi di bulan-bulan berikutnya jika produksinya memungkinkan. Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang ingin meminimalkan kelebihan kapasitas dan menjamin semua permintaan itu akan terpenuhi meskipun ada keterlambatan. Total biayanya atau total cost-nya itu sekitar 17.567.620.000 dolar. Yang keenam, kita menggunakan metode yang sama tetapi mengubah shortage-nya itu menjadi load sales. Ini juga sama. Perusahaan itu akan memproduksi sesuai dengan permintaan aktual di bulan tersebut. Tapi bedanya, jika terjadi kekurangan karena kapasitas tidak mencukupi, nah itu kekurangannya akan dihilangkan atau tidak dianggap dan tidak akan dipenuhi di bulan berikutnya. Contohnya di bulan Juni. Di bulan Juni ini mengalami penurunan permintaan. Yang tadinya itu di bulan Mei sekitar 747.000 unit. Nah, di bulan Juni ini menjadi 581.000 unit. Kemudian untuk reguler produksinya itu sekitar 4
430.000 unit. Ditambah dengan lemburnya itu sekitar 150.000 unit. Tapi di sini terjadi kekurangan sekitar 258.000 unit. Nah, kekurangan ini tidak akan dipenuhi atau dianggap di bulan-bulan berikutnya karena kita di sini menggunakan strategi lot sales. Untuk total cost-nya itu sebesar 17.567.620.000 dolar. Metode ini sebenarnya cocok untuk perusahaan yang tidak ingin menanggung biaya penyimpanan atau lembur yang berlebihan. Tetapi ini tuh berdampak negatif karena pelanggan itu bisa langsung pindah ke kompetitor jika produknya itu tidak tersedia. Yang ketujuh, kita ganti shortage-nya ke back order, kemudian metodenya kita ubah menjadi cash perfuse demand. Jadi, perusahaan itu memproduksi sesuai dengan jumlah tenaga kerja atau kapasitas produksi di bulan sebelumnya. Karena di sini menggunakan strategi back order, jadi seperti biasa, apabila ada permintaan yang belum terpenuhi di bulan ini, maka permintaan tersebut akan dipenuhi di bulan-bulan berikutnya. Contohnya, di bulan Juli ini ada permintaan sekitar 711.000 unit. Kemudian, reguler produksinya itu sebesar 581.000 unit. Tapi di sini ada unit increase-nya itu sebesar 150.454.000. Itu karena sebenarnya unit increase ini bukan pure dari permintaan si bulan Juli ini. Akan tetapi ini merupakan sisa utang atau back order dari bulan sebelumnya yang baru dilunasi di bulan Juni lewat lembur. Untuk total cost-nya itu sebesar 1.792.802.000 dolar. Total cost-nya ini lebih besar apabila dibandingkan dengan metode cash current demand, baik itu menggunakan shortage back order maupun lot sales. Metode ini cocok untuk perusahaan yang ingin menghindari fluktuasi tenaga kerja. Untuk yang terakhir atau yang ke-8, kita ganti shortage-nya menjadi lot sales, dan metodenya itu masih menggunakan metode yang sama, yaitu cash perfuse demand. Jadi penjelasannya kurang lebih sama, yaitu perusahaan memproduksi sesuai dengan jumlah tenaga kerja atau permintaan seperti bulan sebelumnya. Dikarenakan kita menggunakan shortage loss sale, jadi setiap permintaan yang tidak terpenuhi di bulan ini, maka tidak akan dibawa ke bulan berikutnya, atau dengan kata lain dianggap hilang. Contohnya di bulan Januari, di sini memiliki permintaan sebanyak 794.000 unit. Akan tetapi tidak ada kegiatan produksi, baik itu secara reguler maupun overtime. Di sisi lain, kita juga tidak memiliki persediaan awal. Otomatis kita memiliki kekurangan permintaan atau memiliki permintaan yang tidak terpenuhi sebanyak 794.000 unit. Nah, kekurangan ini tidak akan dipenuhi di bulan berikutnya, yaitu bulan Februari. Untuk total cost-nya itu sebesar 1.798.760 dolar. Nah, metode ini cocok untuk produk dengan permintaan yang tidak mendesak dan situasi di mana kehilangan sebagian pelanggan itu bisa ditoleransi, tapi tetap ingin menjaga kestabilan kapasitas produksi.
Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, saya dapat menyimpulkan bahwa metode terbaik yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah metode cash current demand dengan shortage back order, karena perusahaan itu memproduksi sesuai dengan permintaan aktual di bulan tersebut. Ini bisa meminimalisir atau menghindari terjadinya penumpukan persediaan. Selain itu, apabila terjadi kekurangan, itu tidak dihilangkan, tetapi permintaan tersebut akan dipenuhi di bulan berikutnya. Ini juga bisa meminimalisir terjadinya kerugian di perusahaan.